Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mas, niki daerah pundi, Mas? Mana? Tutumini. Teluk Tumini, pantai barat, pantai timur, ndak sampai, motong. Oh, kita lagi perjalanan mau ke Sausu ya. Malam pagi siang ini kita ke Sausu, besok malam kita di Palupi sana, Isra Mi'raj di Palu kota. Besoknya lagi ke Surabaya, besoknya lagi ke Tuban. Terus ini kita tur. Teman, ini kita capek di perjalanan sehingga kok ada pemandangan bagus. Ini kayu bura. Aku mau cerita teman ya, cerita ya. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya. Dahulu kala ada seorang ustadz kampung, ustadz yang punya musola. Ya Ustadz ngajar ngaji lah ya, Ustadz kampung yang kebetulan rumahnya di depannya ada musolahnya. Ustadz ini dikenal sederhana, bersahaja, hidup apa adanya gitu kan, punya anak 2, punya istri dan seterusnya. Ya sama tetangga baik gitu kan, sederhana tapi berwibawa. Suatu ketika teman Ustadz ini jatuh sakit, 1 minggu sakit, banyak tetangga bertakziah, ada yang bawakan obat, ada bawakan air, macam-macam. Minggu kedua lumpuh total, tambah kronis penyakitnya, tambah lumpuh total ya, nggak bisa bergerak. Oke, mulai dokter datang mengobati, kiai datang mengobati, paranormal datang mengobati, mulai kan. Terus tetangga-tetangga tiap hari bertakziah, tiap hari. Ustadz ini disayang sama tetangga, disayang karena orangnya baik, sederhana. Oke, suatu ketika teman, ada kejadian aneh gitu kan. Ada salah satu orang yang bertakziah itu, ya biasa kan kalau orang bertakziah kan sabar gitu kan, menasehati ya, sabar, tawakal Ustadz gitu kan. Nah terus ada orang yang menuntun, karena sudah kronis ini, ada orang yang menuntun membaca kalam Allah, la ilaha illallah di telinganya Ustadz itu. Ayo Ustadz baca istighfar yuk, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah di telinganya. Kan namanya orang sakit kan, dijenguk bertakziah, la ilaha illallah gitu. Terus aneh, begitu dituntun baca zikir, wajahnya Ustadz ini tiba-tiba berubah merah, matanya melotot, ekspresinya marah, terus sambil menggelengkan kepala gitu. Terus kaget ini yang mimpin doa itu, kaget loh. Terus akhirnya mundur, diganti orang yang lain. Kenapa Ustadz? Ayo, la ilaha illallah. Merah lagi wajahnya, matanya merah. Setiap dibacakan istighfar, matanya merah, wajahnya merah, ekspresinya marah, sambil geleng-gelengkan kepala gitu. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus orang juga lama-lama kan curiga. Akhirnya muncullah desas-desus, kasak-kusuk. Loh, Ustadz ini aneh. Setiap diajak baca kalimat-kalimat Allah gitu kan, tahlil, takbir, tahmid, zikir, kenapa kok selalu matanya merah, wajahnya merah, geleng-geleng kepala, aneh ini. Wah, akhirnya berhembus isu bahwa oh jangan-jangan ini sesat ini Ustadz ini. Berarti selama ini kita ditipu ini. Musola ini hanya kedok ternyata, gitu teman. Gitu kan. Akhirnya isu itu dengan cepat berhembus ke satu kampung itu. Mulailah ada 1-2 orang ustadz yang tampil kan,
Kan begitu kan, dalam hidup itu Anda pernah lihat nggak ketika ada musibah, entah itu bencana, entah itu musibah alam, entah itu orangnya lagi kena ujian, itu biasanya muncul satu dua orang yang tampil gitu loh ya, memanfaatkan kondisi itu ya, menari-nari di atas kebahagiaan, di atas penderitaan orang gitu loh. Ada ustadz tampil, muncul-muncul hadis, buka-buka dalil gitu kan. Oh jangan itu, jangan terlalu percaya penampilan, itu ustadz itu sesat gini. Udah mulai kan dalil kemana-mana kan, sekarang musim dalil-dalil itu ya. Jadi sampai orang pun sekarang, orang awam pun seolah-olah itu otaknya sudah otak dalil. Nggak salah sepintas, cuman parah lah. Sampai seolah-olah gini loh, ayo kalau kamu lapar makan biar kenyang, mana dalilnya? Sampai hal-hal yang seperti itu pun ditanyakan dalilnya. Kalau kamu ngantuk tidur biar seger, mana dalilnya? Separah itu ya. Udah terkontaminasi dengan ustadz-ustadz yang mengatasnamakan sunnah itu. Parah ya. Kalau ono wong kultum, ono wong ceramah, karena nggak baca hadis dikira mana dalilnya gitu. Padahal nanti ceritanya ada maksudnya nanti. Padahal ada orang-orang yang justru memang dia sengaja nggak mau pakai sorban, dia sengaja nggak mau bagusno awake, bagusno penampilannya, karena dia takut dicap ustadz, takut dicap orang baik. Ada tingkatan-tingkatan wali seperti itu ada. Cuman ini nggak bisa ditembus dengan mata lahir fenomena-fenomena seperti ini, apalagi dengan manusia-manusia dunia maya, gitu kan? Oke, itu selingan ya. Sekarang kembali ke materi. Ustadznya ini semakin hari semakin kritis. Akhirnya 5 bulan lebih ustadz ini lumpuh di atas ranjang. Terus tidak ada satu orang pun yang mau takziah sekarang. Nggak ada. Karena apa? Sudah dianggap sesat. Seluruh kampung, bahkan keluar kampung, bahkan keluar kecamatan, sudah santer itu ustadz sesat. Punya musola, ngajar ngaji, ternyata selama ini kedok, mungkin punya ilmu sihir atau apa. Buktinya diajak baca istighfar marah, diajak baca tahlil merah matanya, merah padam wajahnya, sampai geleng-gelengkan kepala, gitu kan. Sesat gitu. Kafir, musyrik. Oke, saya potong ceritanya. Sampai suatu ketika musolahnya ustadz ini sudah mulai rusak, gentengnya rusak, apa ya bahasa Jawanya, sawang-sawang itu, rumah laba-laba itu sudah mulai berserakan, angker lah. Sudah, terus istrinya terkucilkan, anaknya juga sudah mulai putus sekolah karena nggak punya biaya, sudah dikucilkan oleh teman-temannya karena katanya bapaknya sesat gitu. Oke, saya potong ceritanya. Sampai suatu malam teman, di saat titik yang paling nadir, istrinya sudah mulai kurus-kurus, yang dimakan sudah mulai, persediaan mulai nggak ada. Ya di antara satu kampung orang semuanya sudah menuding sesat. Ya adalah 1-2 yang masih baik, tapi hanya 1-2. Teman, suatu malam menjelang subuh ya, kurang-kurang 1 jam subuh lah, istrinya tidur di bawah, anaknya tidur. Tiba-tiba ustadz ini bukan terbangun, melek matanya. Terus tiba-tiba ada, entah ini malaikat, wallahu a'lam bishawab, ada bayangan masuk ulu salam, dimensi lain ya, antara sadar tidak sadar, ulu salam. Terjadi obrolan, dialog antar gelombang. Jadi obrolannya itu istrinya nggak dengar. Kurang lebih obrolannya beginilah. Assalamualaikum, kata tamunya tadi itu dalam bentuk cahaya. Ustadznya menjawab, waalaikumsalam, siapa engkau? Itu kan, sudah nggak perlu tahu siapa saya. Sekarang sudah waktunya engkau sembuh, ya. Oke. Terus akhirnya tamu itu meniup ubun-ubunnya ustadz itu, ditiup. Gitu. Apa yang terjadi? Seperti balon yang ditiup itu, kulit yang keriput tiba-tiba mengembang. Ya, pokoknya pembuluh-pembuluh darah itu mengembang, terus keringat bercucuran, mandi keringat, gitu kan. Ya Allah, terus ustadz itu mulai menggerakkan badannya,
keretek 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 keretek. Bayangkan 5 bulan lumpuh, keretek keretek keretek. Wah, intinya, oke, singkat cerita, intinya Ustadz itu sembuh, ya. Terus jabat tangan, dicium tangannya itu sama Ustadz itu, tamu yang tadi yang meniupkan, ditiupkan entah apa itu, tamunya pergi. Ustadznya itu bangun, duduk di tempat tidur, dilihat istrinya tidur, dilihat anaknya tidur. Terus Ustadz itu bangun, berdiri. Dia sengaja nggak bangunkan istrinya. Terus Ustadz tadi itu buka pintunya. Subhanallah, angin menerpa tubuhnya selama 5 bulan lebih. Tubuhnya tidak diterpa angin, tiba-tiba diterpa. Bayangkan seandainya ada di posisi Ustadz itu bagaimana? Segar, sejuk gitu. Terus dia lihat musolahnya, ya Allah, kotor, berantakan. Akhirnya Ustadz itu membersihkan musola itu. Dibersihkan, disapu, istrinya belum bangun. Disapu, dipel, macam-macam. Oke, singkat cerita, terdengar tarhim, ya, mau subuh itu. Assalatu wassalamu alaik, gitu kan? Ya Imam al-Mujahidin. Terdengar itu. Terus Ustadz ini mandi. Nah, ketika mandi, baru istrinya bangun. Kaget. Loh, Abi sembuh, Abi. Sudah, diem. Ayo mandi, kita sholat. Ya, Abi mau adzan itu kan. Oke, setelah mandi selesai, ganti baju, terus Ustadz itu adzan subuh. Azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh, teman. Apa yang terjadi? Satu kampung geger. Sudah 5 bulan ini nggak ada kumandang azan di situ. Ya, dari masjid-masjid tetangga desa ada lah. Cuman musolanya Ustadz ini dulu sebelum sakit rutin subuh azan. Cuma sudah 5 bulan ini nggak ada suara azan, kok tiba-tiba ada azan. Bingung, satu kampung bangun. Siapa adzan? Kok kayak suaranya Ustadz? Tapi kok merdu. Jadi suaranya Ustadz ini ternyata lebih enak. Aneh gitu loh ya. Jadi orang-orang kampung itu seperti terhipnotis. Rame-rame berduyun-duyun ke musola melihat apa yang terjadi. Yono sing kucek-kucek moto, ono sing kemulan sarung, ada yang malas-malas gitu sambil lihat apa itu apa. Tapi begitu tahu kalau Ustadz yang adzan, orang-orang pada bingung. Yang ngantuk hilang ngantuknya, yang pikirannya belum normal langsung normal. Terus seperti dihipnotis ya. Tiba-tiba ada ngambil wudhu, rame-rame ngambil wudhu. Terus intinya sholat subuh berjamaah. Apa dek? Hah? 14 menit. Oh, panjang ya. Oke, dikasih aba-aba terus ya sampai 20 menit ya. Oke. Intinya sholat subuh, teman. Sholat subuh berjamaah dengan Ustadz itu. Tapi jamaah itu hatinya berkecamuk. Ya, suaranya enak, tiba-tiba sehat, seger, lebih aura wajahnya dan lain sebagainya. Oke, singkat cerita, oke, setelah subuh sholat subuh selesai, salam, dzikir, akhirnya secara singkat tanpa dikomando terjadilah pengajian macam halakoh gitu kan. Ustadz, bagaimana ini, apa yang terjadi, gitu kan? Selama ini kita kalau salah kita minta maaf. Selama ini kita tahu Ustadz ini orang sesat. Kita semua satu kampung ini menyangka ini Ustadz ini sesat. Karena dulu waktu Ustadz parahnya, kami semua para tetangga setiap membisikkan zikir ke telinganya Ustadz. Ustadz marah, Ustadz merah matanya, Ustadz menggeleng-gelengkan kepala. Jadi kami berpikir Ustadz ini jangan-jangan sesat. Dek, kayak bau ikan nasi digoreng ya? Hah? Seger baunya, dek. Sesat Ustadz. Tak potong temannya, bau ikan asin, teman. Sesat Ustadz, coba terangkan kepada kami apa yang terjadi. Gitu. Oke, singkat cerita, ini ceritanya panjang. Terus Ustadznya akhirnya jawab begini. Ustadznya ceramah. Assalamualaikum saudaraku jamaah. Intinya begini, ketika saya sakit, saya itu 100% sadar. 100% kesadaranku itu.
Saya tahu siapa yang bertakziah, siapa yang datang bawa gula, bawa kopi. Saya tahu semua, masih segar terekam di memori saya. Dan saya tahu siapa-siapa saja yang menghembuskan zikir di telinga saya, mengajak zikir, menuntun zikir, saya tahu. Saya tahu, hafal sampai sekarang saya tahu. Oh, sambil ditunjuk ini, saya tahu. Cuman ketahuilah saudaraku, ini terjadi di luar kemampuanku, ini terjadi di luar akal sehatku. Saya pun tidak tahu bagaimana ketika setiap ada orang membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga saya. Itu seketika itu juga tiba-tiba ada bayangan persis di hadapanku begini. Saya nggak tahu itu setan, itu iblis, itu jin, saya nggak tahu. Bayangan itu membawa air putih segar sekali, padahal itu saya lagi haus-hausnya itu, membawakan air yang segar sambil bayangan itu ngomong begini ke saya, Ustadz, kamu akan sembuh, ini saya kasih air, cuma baca doa, dengan syarat kamu harus baca doa. Doanya begini, Ibnullah, Ibnullah, Ibnullah. Ayo Ustadz, ayo baca Ibnullah, Ibnullah, tak kasih minum ini segar. Nah, wahai saudaraku, kata Ustadz itu ya, saya kan walaupun saya nggak pinter bahasa Arab, saya kan ngerti Ibnullah, Ibnullah loh. Di satu sisi tetanggaku mengajak baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lah ini kok ada bayangan apa ya, kadang putih, kadang hitam, menyuruh aku membaca Ibnullah, Ibnullah, Ibnullah. Ibnullah itu kan artinya anak Allah. Anak Allah, ayo baca anak Allah, anak Allah. Nanti kamu saya kasih minum ini segar. Loh saya kan anak Allah. Menurut imanku, Allah kan nggak beranak. Allah nggak punya anak. Waduh, ini jangan-jangan iblis ini jin. Makanya saya langsung marah, saya langsung gini. Itu saya bukan menolak engkau yang mengajak saya membaca la ilaha illallah. Saya lagi menolak keras ajakan bujuk rayu ini yang di hadapanku ini. Siapa ini? Ibnullah, Ibnullah. Nah, begitu orang yang memimpin mengajak zikir la ilaha illallah tidak ada, hilang bayangan itu. Jadi bayangan itu muncul setiap ada orang mengajak la ilaha illallah, astagfirullah, muncul lagi. Ayo Ustadz, Ibnullah, Ibnullah, anak Allah, minum ini sembuh. Saya langsung marah. Jadi ketahuilah tetanggaku semua, saudaraku semua, mataku marah, wajahku marah. Dan aku menggeleng-gelengkan kepala, bukan aku menolak ajakan membaca la ilaha illallah. Aku sedang berjuang menolak ajakannya orang itu, bayangan itu. Oke, ini ceritanya masih panjang teman, ya. Cuman ini sudah 17 menit, tak potong teman. Nah, itu sudah mau lanjut perjalanan. Jadi intinya, apa inti yang terjadi coba? Intinya satu kampung kecelik semua. Intinya begitu. Satu kampung, satu kecamatan kecelik kalau bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesianya teman? Apa? Kecelik. Kecelik itu gini loh. Oh, tak kira ngono, ternyata gak ngono. Oh, gletek. Jangkrik, tak kira ngene, ternyata gak ngene, ngono loh. Kecelik. Satu kampung kecelik semua. Dikira sesat, dicap sesat, dituduh sesat, ternyata apa? Untung ustadznya masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Andai kata dipanggil sama Allah, berapa itu dosa hakul adami, dosa berjamaah itu. Ada ustadz yang tampil alim, merendah-rendahkan, sesat gitu, nggak tahu. Itulah teman maksudku ya. Oke, sekarang kita tutup ini cerita ini. Apa yang bisa kita petik dari itibar ini, dari cerita ini? Mata kita ini lemah teman. Kita nggak boleh sesat, kafir, anjing, lemah mata kita ini teman. Kita nggak tahu ada dimensi apa. Ini ada dimensi 9, sedangkan kita ini dimensi 1 aja kadang-kadang nggak mampu. Langit yang kita lihat tampak biru, ternyata nggak ada biru itu. Itu hanya kemampuan mata kita saja kelihatan biru. Gara-gara ustadznya diajak baca la ilaha illallah terus begini dikira sesat. Padahal ada dimensi lain yang sedang terjadi. Ternyata itu yang meniupkan
tamu yang meniupkan sesuatu kesembuhan itu mungkin malaikat. Kembangkan sendiri cerita ini ya, sudah 20 menit, kembangkan sendiri cerita ini teman. Intinya apa? Intinya apa? Mulai sekarang janganlah mata lahir, jangan. Ya, ada dimensi lain yang kita nggak bisa tembus. Jangan gampang klaim, jangan gampang judge, jangan gampang memvonis. Nggak bisa. Celaka nanti Anda kalau begitu. Khusus apalagi yang bid'ah-bid'ahkan berdasarkan hadis. Hadis sama ayat dibaca klek 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 klek, ditelan langsung dimuntahkan. Nggak bisa. Ya, orang yang tukang bid'ahkan orang itu kalau dihadapkan ilmu nahu sorof hancur. Dalam ilmu nahu, dalam ilmu sorof kan prinsipnya ada 3, fil madhi, fil mudorek, fil amr. Ada kata kerja, ada kata akan, sedang, fil mudorek, terus ada fil amr, kata perintah. Itu kan itu luas. Mondok 10 tahun belum tentu kita nguasai nahwu sorof ini. Ya, kalau di akhir ayat misalkan ada huruf tak yang ada haknya tak bunder berarti perempuan. Pokoknya berat ini teman, bukan berat. Luas ilmu Allah itu, luas kosakata bahasa Arab itu. Jadi nggak bisa Anda sebagai ustadz dibaca ayatnya, dibaca hadisnya, dibaca tafsirnya kayak baca kamus gitu, habis itu ditelan mentah-mentah dihantamkan ke orang. Bid'ah, sesat, sihir, syirik, musyrik. Terlalu dangkal. Ini kolaborasikan dengan cerita tadi itu. Cerita itu boleh Anda anggap fiktif, boleh Anda anggap nyata, tapi insya Allah itu tidak fiktif ya. Secara kalau Anda terus ijtihad akan ketemu nanti kebenaran cerita seperti itu. Oke teman ya, mudah-mudahan manfaat. Kembangkan sendiri, waktu terbatas, ceritanya belum sempurna, tapi Anda sudah justru dari ketidaksempurnaan materi inilah Anda mencari sempurnanya. Anda kembangkan. Jadi ibarat cerita ini, kultum ini 1 dimensi, tapi Anda olah, Anda serap, akhirnya menjadi 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Oke teman ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.